Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita dari akun Facebook yang bernama Cunai. Cerita ini berjudul Misteri Kamar Mayat. Seperti apa ceritanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Tak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Bermodalkan ijazah SMK jurusan perbankan dan kalian menyetir. Suka bantu bapak angkutin Boeing pakai mobil pickup. Aku diajak Burhan, teman sedesa yang bekerja di kota. Walau aku sendiri belum jelas harus kerja apa. Yang penting niat dan ada kemauan dan tahan gengsi. Kata Burhan, gampang cari kerja di kota. Ya semoga saja rezekiku melimpah di kota nanti. Aku menempati kosan bersama Burhan, kosan kecil, 3 meter kali 2 meter setengah. Lumayan lah buat empet-empetan kalau musim hujan. Kamar mandi berada di luar, tepatnya di ujung antara beberapa kamar kosan. Kamar ini lumayan luas, kamar bawah berhadapan ada 8 pintu kamar kosan. Atas juga 8 pintu, jadi seluruhnya atas bawah, berhadapan ada 32 kamar. Dengan kamar mandi di bawah 4. Di atas 4. Kosan bagian kanan khusus lelaki, sedangkan sebelah kiri khusus wanita. Hanya dipisahkan pagar kayu ukuran setengah meter tingginya. Dilangkahi juga bisa, percuma, padahal dipagari. Burhan kerja di sebuah perusahaan, tepatnya produk sabun Wings. Sedangkan aku masih menumpang padanya sambil mencari dan menaruh lamaran ke beberapa perusahaan, bahkan toko atau rumah sakit. Hingga suatu hari aku mendapat panggilan dari sebuah rumah sakit. Halo, selamat sore. Apa ini dengan saudara Kamaludin? Sore? Iya, saya sendiri. Ini dari mana ya? Saya dari bagian HRD Rumah Sakit S, yang beberapa hari saudara menaruh lamaran. Oh, iya. Apakah saya diterima bekerja di rumah sakit tersebut? Saudara bisa datang sebelum maghrib nanti, dan akan ada interview. Oh, baik, saya akan datang sebelum maghrib nanti. Terima kasih, Bu. Jangan panggil saya Ibu, karena saya masih gadis. Oh, iya maaf, Bu. Teh, Mbak, Non. Aduh, maaf, bingung saya. Telepon diputus dari seberang. Ih, serem amat ketawanya si Mbak HRD. Udah kayak Kunti aja. Ih. Lalu aku bersiap diri karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Berarti aku ada waktu setengah jam untuk menuju rumah sakit. Nggak terlalu jauh sih. Simeo ramping di Gober, perkiraan 20 menit sampai. Aneh aja, HRD kok manggil interview malam. Apa nggak ada hari besok? Atau mungkin Mbak HRD-nya mau cuti? Atau memang sangat membutuhkan karyawan? Tapi tak apalah. Yang penting aku dapat kerjaan. Syukur-syukur enak, jadi betah. Kalau nggak enak ya buat sementara menunggu yang lebih baik lagi. Daripada nganggur menumpang nggak enak hati. Burhan sudah baik selama ini. Sebelum maghrib, Simeo ramping sudah berada di parkiran rumah sakit S. Lalu aku menuju lobi dan bertanya pada salah seorang OB yang masih bekerja. Bakal jadi temen aku nih si OB. Sebab bagian apa lagi yang pantas untukku selain OB? Karena aku tak punya keahlian bagian rumah sakit. Bisa sih membedah, bedah kodok, bedah ikan. Aku naik ke lantai 3 khusus bagian staff. Setelah bertanya lagi ruangan HRD, akhirnya aku menemukannya di sebelah tangga darurat. Ku ketuk pintu. Assalamualaikum, selamat malam. Tak butuh waktu lama, dari dalam ada jawaban. Waalaikumsalam, masuk. Perlahan kuputar handle pintu. Ceklek. Tampak seorang lelaki sekitaran usia 40 tahun, sedang membereskan meja kerjanya. Maaf Pak, apakah saya bisa bertemu dengan ibu bagian HRD? Lelaki itu tak menjawab, malah menatapku dari atas sampai bawah dengan tatapan aneh. Diam sesaat. Kamu mencari siapa?
Tadi saya ditelepon oleh ibu bagian HRD. Katanya saya suruh datang sekarang untuk interview. Benar, itu telepon dari rumah sakit ini. Benar Pak, ini kan rumah sakit S. Dan saya juga hanya menaruh lamaran ke rumah sakit ini. Tak ada rumah sakit lain lagi yang saya taruh lamarannya. Bisa Anda tunjukkan nomor telepon yang menghubungi Anda? Silakan Pak. Lalu ku keluarkan ponselku dan menunjukkan nomor telepon yang tadi menelponku, si Mbak HRD. Setelah dilihatnya dia hanya diam. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Masuk. Maaf Pak, laporan security bagian pintu utama tak seorang pun masuk. Jajang cuti tahunan dan baru 2 hari cuti. Sedangkan Pak Yosef tadi izin gak masuk katanya sedang demam. Jadi penjagaan pintu utama kosong. Apa tidak ada security pengganti dari bagian lainnya untuk malam ini? Sepertinya tidak ada Pak, sebab sudah berada pada bagian dan posnya masing-masing. Ya sudah, kamu turun saja dulu. Nanti saya carikan penjaga. Setelah orang itu pergi, Pak RD menatapku. Kamu bersedia menjadi security? Saya Pak, saya tak punya pengalaman. Saya melamar ke sini sebagai OB. Tak penting pengalaman, asal kamu mau. Saya sebagai HRD yang meminta kamu. Jika kamu kerjanya bagus, akan saya tetapkan jadi security tetap dengan gaji UMR ditambah uang sip malam. Tapi jika kamu tak bagus, hanya training beberapa hari saja. Baik Pak, kalau begitu. Malam ini juga kamu mulai kerja. Ingat, ini sip malam, ada uang sipnya. Malam ini tak perlu pakai seragam, pakai topi security ini aja dulu, agar tanda bukti kalau kamu security rumah sakit ini. Oke, saya harus pulang. Dan kamu selamat bekerja. Semoga kamu betah. Siap, terima kasih Pak. Akhirnya si Bapak HRD meninggalkan ruangannya. Begitu pula denganku. Aku langsung masuk lift, sedangkan dia masuk ke sebuah ruangan yang katanya akan menaruh berkas. Kutekan tombol angka 1 berarti lantai dasar, sedangkan huruf G berarti lantai parkir, di bawahnya lantai dasar. Sepi, ada rasa ngeri juga di dalam lift sendirian, apalagi di sebuah rumah sakit yang sudah pasti terkenal dengan hal-hal gaib atau di luar nalar. Membayangkan hal itu membuatku merinding. Tengkuk serasa dingin, sesekali aku bergidik serasa ada yang mengawasi. Ini hanya perasaanku aja yang terlalu parno. Lalu ku tepis semua bayangan mantan. Bayangan negatif. Begitu tombol merah di angka 2, lift berhenti berarti di lantai 2. Lantai khusus ruang inap. Pintu terbuka pelan. Mataku menatap awas tak lepas dari gerakan pintu lift yang terbuka pelan. Aku tersontak ketika pintu terbuka sempurna. Berdiri di depan pintu lift sosok wanita berdres panjang semata kaki, berambut panjang sepunggung, yang berkibar tertiup angin, kepala tertunduk, jadi tak nampak jelas wajahnya, yang sebagian tertutup rambutnya. Wanita itu berdiri kaku di depan pintu, perlahan melangkah bagai tak menapak lantai. Tak terdengar suara sendal atau sepatunya. Rasa takut mulai menjalar. Apakah aku harus keluar dari lift dan turun di lantai 2 ini? Bulu kuduk berdiri serentak bagaikan penghormatan kepada bendera sang saka merah putih. Tenggorokan mendadak kering, kaki gemetar. Melangkah semakin masuk ke dalam, ku geser tubuh ini agar dia bisa masuk. Terdengar nafasnya yang agak kasar, seperti habis kerja bakti. Tak berani aku menatapnya lagi. Kutundukkan kepala agar tak bisa melihat jika ada sesuatu yang menyeramkan. Dari bawah diam-diam kuperhatikan kakinya, apakah menapak atau melayang. Kakinya tak terlihat karena dressnya panjang menyentuh lantai. Wanita itu terus melayang hingga berdiri di belakangku. Peluh berjatuhan dari pelipis, hawa dingin menjalar di seluruh sendi. Padahal lift yang pengap seharusnya menjadi hangat. Tak berani menggerakkan badan, takut tiba-tiba dia menyerangku dari belakang. Diam, mematung menahan nafas, jadi menambah sesak.
perut tiba-tiba mules. Biasa penyakit lama, kalau dalam ketegangan pasti perut akan mules. Dalam ketakutan dan keteganganku tiba-tiba terdengar suara aneh menggema karena ruangan lift yang tertutup rapat. Tiba-tiba ada suara seperti sesuatu yang sobek. Apakah wanita itu berubah bentuk menjadi hul atau monster? Lalu tercium aroma yang sangat busuk, seperti bau bangkai yang menyengat hidungku, membuat mual, enak, mengobrak-abrik isi perutku. Kututup hidungku dengan tangan kanan. Pasti wanita itu sekarang sudah berubah menjadi makhluk menyeramkan, berbadan hancur, dan berbau bangkai. Terbayang yang tiba-tiba mencekiku dari belakang atau menggigit leherku bagai vampir, atau mungkin juga langsung memenggal kepalaku. Bergidik membayangkan itu semua. Tak mau mati konyol, hanya berdiam diri. Perlahan ku gerakan leher ini untuk menoleh ke belakang dengan sisa tenaga dan keberanian. Wanita itu tengah menatapku dengan sorot membunuh. Wajah pucat, bibir bergetar. Ketika aku menjerit, wanita itu pun sama berteriak melengking. Sepi, sama-sama diam saling pandang. Tangan masih menutup hidungku. Tiba-tiba bibirnya bergerak kaku. Maaf mas, saya kentut. Aku menjatuhkan diri ke lantai lift, saking tak tahannya menahan kaki yang sudah lemas berdiri. Bersandar ke dinding lift masih menatap wanita itu. Maaf mas, saya ketakutan kalau saya tegang. Takut, perut saya suka mules. Terus keceplosan deh. Hehe, maaf ya bau, soalnya habis makan jengkol tadi. Pengen rasanya aku tonjokin dinding lift. Cantik-cantik, kentutnya bikin mabok 7 keliling. Ternyata kebiasaan dia sama denganku, mendadak mules jika keadaan tegang. Gak apa-apa mbak, lebih baik saya mabok kentut mbak daripada saya dipenggal makhluk menyeramkan. Perlahan aku bangun berpegang tembok lift dengan sedikit semboyongan. Si mbak dari mana dan mau kemana? Saya habis jenguk teman dan sekarang saya mau pulang. Si mas mau pulang juga. Enggak mbak, saya baru aja diterima kerja security di sini dan langsung mulai kerja sekarang juga. Wah, bagus tuh mas. Selamat bekerja ya, semoga betah. Akhirnya lift berhenti di lantai dasar. Aku dan wanita itu pun turun. Aku menuju pos security yang ada di depan dekat gerbang utama dan juga tak jauh dari ruang IGD. Sedangkan wanita itu keluar gerbang dan pulang dengan ojol. Hari pertama kerja langsung shift malam. Sebetulnya aku ini seorang penakut nomor 1. Waktu di desa aku sering dikerjain teman-temanku gara-gara aku yang penakut. Kalau sudah begitu aku sering ngompol di celana. Semoga aja rumah sakit ini tidak angker. Masuk ke dalam pos penjagaan, melihat-lihat isinya. Ada TV ukuran 14 in tergantung di tembok, dispenser beserta galonnya. Ada juga tikar plus bantalnya. Wah, enak juga disiapin bantal. Setelah semuanya dilihat, aku teringat akan Burhan sebab aku belum memberi kabar padanya kalau aku sudah bekerja. Takut dia mengkhawatirkan diriku. Akhirnya aku keluarkan ponsel dan memberitahunya kalau malam ini aku shift dan tidak pulang. Setidaknya dia tidak cemas dan menungguku. Bingung apa yang harus aku lakukan, akhirnya aku memilih berjalan mondar-mandir antara ruang IGD ke gerbang depan. Tengok-tengok menepis kejenuhan. Angin malam sudah terasa, kulirik jam di tangan. Sudah menunjukkan pukul 9 malam. Untung aku selalu memakai jaket, jadi walau mendadak kerja malam, sudah sedia jaket penghangat. Mas? Tiba-tiba ada seorang lelaki berseragam ojol menepuk bahuku. Iya pak, ada yang bisa saya bantu? Dengan sopan aku sedikit membungkukkan badan. Si mas security di sini bukan? Iya pak, kebetulan baru malam ini saya bekerja. Oh baru ya? Aku hanya mengangguk. Tiba-tiba dari ruang IGD keluar 2 orang pegawai IGD mendorong berangkar yang berisikan pasien yang terbujur di atasnya. Salah satu pegawai memanggilku. Mas, tolong bantu sebentar. Dengan sigap aku berlari kecil ke arah mereka.
Tolong pegangi berangkar ini sebentar. Saya kelupaan ambil berkas mayat ini. Salah satu pegawai pergi meninggalkan berangkar dan seorang temannya. Mas security baru ya? Iya, baru malam ini pertama kerja. Oh iya, ini meninggal kenapa? Kecelakaan, tabrak lari. Angin yang berembus membuat penutup kepala terbuka, bagian kepala hingga dada. Penasaran, akhirnya aku lihat wajah mayat tersebut yang kebetulan persis berada di bawah lampu lorong. Alangkah kagetnya aku melihat wajah mayat tersebut. Bagian kepala retak, bau hancur, tapi wajah masih sangat jelas dikenali karena bagian wajah tidak hancur. Tapi wajah itu sepertinya aku kenal. Berpikir sejenak. Aku menjerit dan terlonjak ke belakang setelah mengingatnya siapa mayat itu. Mayat itu lelaki berseragam ojol yang baru saja ngobrol denganku. Kuputar pandangan mencari bapak tersebut. Tidak ada, menghilang. Kenapa mas? Pegawai IGD yang melihatku kaget dia bertanya. Mayat ini barusan ngobrol dengan saya di situ. Waktu kamu panggil saya sedang bersamanya. Hehe, jangan heran mas, sudah biasa. Nanti juga si mas akan berkenalan lebih banyak. Tak lama temannya sudah kembali dan mereka pergi menuju kamar mayat di ujung lorong ini. Berkenalan lebih banyak, maksudnya apa? Apa berkenalan dengan hantu? Hari pertama kerja sudah dapat 1, gimana besok? Sanggup nggak ya? Telepon pos penjaga berbunyi. Dengan cepat aku angkat. Aku pikir telepon dari kantor, atau dari IGD, atau dari ruang yang membutuhkan jasa security. Begitu telepon sudah menempel di telingaku. Halo? Apa yang bisa saya bantu? Halo? Halo? Sepi. Hanya suara angin. Pagi menyapa, setelah sholat subuh aku kembali ke pos bersiap untuk pulang. Tinggal menunggu yang si pagi datang. Tak lama sebuah motor berhenti di depan pos. Lelaki berperawakan cukup kekar berseragam security menekan klakson. Merasa terpanggil, aku menghampirinya. Bang Yosef kemana mas? Oh dia nggak masuk katanya demam. Saya yang gantiin. Oh lo baru? Atau comotan dari bagian mana? Kayak baru lihat aku. Iya bang, saya baru semalam kerja. Lo semalam jaga sendirian? Iya bang. Widih, hebat. Udah kenalan sama yang di sini belum? Belum bang, saya kan kerja sendiri. Kemarin kenalan sama petugas IGD doang. Maksud aku kenalan sama... Ya sudahlah. Lo udah bisa pulang. Bentar lagi si Jupri datang. Oke bang, saya balik dulu ya. Nih mata udah sepet. Akhirnya aku pacu si Mio ramping. Mata sudah sepet, udah kebayang tidur di kursi yang lumayan daripada tikar yang di pos. Tak butuh waktu lama, Mio memasuki kosan yang sudah sedikit rame. Asik, yang udah kerja. Gimana hari pertama kerja di rumah sakit? Wah lumayan lah, hari pertama udah dapat kenalan. Widih, anak mana? Cantik nggak? Kepala lu panjul, aku kenalan sama hantu tabrak lari. Hahaha, kalau gitu selamat bertempur hari-hari dengan hantu. Anjir, pengen aku coba beberapa hari. Gaji lumayan sih, katanya bisa mencapai 6 juta. Mantap dah, jangan takut sama hantu. Malahan lu deketin minta nomor togel. Hahaha. Sumpah lo ah. Berangkat sono, aku mau rehat. Oke bro, selamat beristirahat. Oh iya, awas aja kalau lu bawa hantu kemari. Bodoh amat ah, kapan-kapan aku bawa buat temen lo. Akhirnya sebelum pergi Burhan mentoyor kepalaku. Walau PA begitu, dia temen yang paling care. Jam sudah menunjukkan pukul 5:30. Aku sudah siap untuk pergi ke rumah sakit. Si Mio ramping sudah kinclong, cantik. Aku juga sudah klimis dan sudah nangkring di atas si Mio. Entah kenapa pandanganku tertuju ke kosan wanita bagian atas yang nomor 5.
Posisi kamar itu gelap, tapi seakan ada seseorang memperhatikan aku dari dalam kamar itu. Mungkin perasaanku aja yang kepedean. Angin sore ini berembus pelan, udara sedikit mendung. Kayaknya nanti malam bakalan hujan. Semoga aja Pak Yosef sudah masuk kerja, jadi ada teman. Sampai di gerbang utama, aku lihat di pos penjagaan Bang Junet yang tadi pagi menyapaku. Masih ada, sepertinya sedang berberes. Halo Bang Bro, belum pulang? Lo udah datang. Aku kan nunggu lo. Si Jupri udah kabur dia, bininya mau beranak. Ya udah, aku mau parkir dulu Bang. Begitu sampai di parkiran, aku hampir menabrak seorang lelaki tua, sekitar 65 tahunan. Dia berjalan terbungkuk-bungkuk. Maaf Pak. Tak menjawab, hanya menatap dengan sorot yang tajam. Ngeri amat. Kenapa dia kok aneh banget? Apa jangan-jangan dia perkenalan keduaku? Bergidik, kutinggalkan parkiran menuju musola karena sudah dan maghrib. Biarin aja lah Bang Junet, palingan dia udah pulang. Kan udah jamnya dia pulang. Setelah sholat, aku bergegas ke pos utama. Buset, lo lama amat parkirin Mio. Udah kayak parkir tergandeng. Lah, abang masih nungguin saya. Saya kira abang udah pulang, makanya saya langsung ke musola. Kagak lah, kan tadi aku bilang nungguin lo. Maaf bang, saya kira udah balik. Oh iya bang, saya mau tanya. Tanya apa? Tadi saya hampir tabrakan dengan lelaki sedikit bungkuk. Wajah agak serem, bertopi caping sih. Oh, dia Pak Jarwo, penunggu kamar mayat. Dia emang rada aneh, jarang ngomong. Malah semua orang nyangka dia itu bisu. Muka serem jagain kamar mayat. Cocok dah. Hehehe. Hati-hati lu, jangan sembarangan ngomong. Ya udah, aku balik. Kayaknya lo sendirian lagi jaga malam ini. Baik-baik ya. Selepas sisa hujan rintik-rintik, ditambah angin yang berembus, menambah dingin cuaca. Kudekap kedua tangan di dada. Sayangnya aku tak suka merokok. Mungkin kalau suka, cukup jadi penghangat dikala seperti ini. Tiba-tiba telepon pos berbunyi. Segera aku angkat dan kudekatkan ke telinga. Halo, ada yang bisa saya bantu? Sepi, tidak ada jawaban. Beberapa detik aku biarkan saja. Tiba-tiba figura yang tergantung di tembok jatuh. Cukup membuatku melompat saking kagetnya. Sialan lo aku lagi tegang juga. Ini siapa lagi yang suka iseng nelpon? Ku ambil figura yang tergantung, lalu ku taruh di atas meja. Tiba-tiba, Wen. Ku pandangi seseorang yang duduk di bangku depan pos. Dia lelaki berseragam security. Lalu aku keluar dari dalam pos dan menghampirinya. Maaf Pak, Bapak security di sini ya? Sekilas aku melihat nama yang tertera di dada sebelah kirinya, Yosef. Oh, ini Pak Yosef, teman satu sip denganku. Alhamdulillah, dia malam ini masuk walau terlambat. Tak apalah, setidaknya aku ada teman. Dia tak menjawab pertanyaanku. Mungkin dia pikir tak perlu jawaban, dan dia menyodorkan satu saset kopi kepadaku. Lalu ku terima. Alhamdulillah, akhirnya Bapak bisa masuk nemenin jaga. Gimana Pak, sudah sehat? Tapi kayaknya Bapak masih pucat. Bapak tiduran aja di dalam, biar saya yang jaga standby di sini. Sini, saya buatkan kopi biar hangat. Bapak tiduran aja di dalam. Anginnya nggak bagus buat Bapak yang baru sehat. Tak menjawab, tapi dia bangun dan menuju ke dalam pos. Kuikuti dari belakang. Lalu setelah di dalam, dia duduk di kursi dan aku membuatkan kopi untuknya. Dalam hati aku ngedumel. Bawa kopi kok cuma satu, cuma buat dirinya sendiri. Dasar tak berperi kemanusiaan. Lalu kusodorkan gelas berisi kopi ke hadapannya. Telepon berbunyi lagi, lalu aku angkat. Seperti suara sesuatu yang diseret. Halo?
Siapa? Anda kenapa ngerjain saya terus? Telepon dimatikan. Sialan tuh orang ngerjain terus. Tiba-tiba telepon berbunyi kembali. Dah, aku banting juga nih telepon. Jangan diangkat. Tiba-tiba Pak Yosef berkata dengan suara serak dan berat. Merinding dengan suaranya. Apa karena dia sakit, jadi suaranya masih serak. Di tengahnya rintikan hujan, samar aku melihat sosok bungkuk tertati dengan menenteng plastik hitam menuju keluar dari gerbang utama. Loh, itu kan Pak Jarwo penunggu kamar mayat. Kenapa dia pulang selarut ini? Seharusnya dia kan pulang maghrib tadi. Sedangkan sekarang sudah jam 10 malam. Dalam keterpakuanku memperhatikan Pak Jarwo, tiba-tiba telepon berdering lagi. Ku tatap telepon dengan rasa kesal. Kalau tadi angkat takutnya telepon penting. Tapi kalau diangkat malah orang iseng tadi. Jangan diangkat, Pak Yosef berkata lagi. Dengan kesal ku angkat karena tak tahan akan berisik suaranya. Mas, tolong aku. Suara wanita di seberang sana. Siapa kamu? Dan kenapa? Usir orang yang di sebelah kamu. Telepon mati. Hah? Kenapa harus ngusir Pak Yosef? Diam, kuperhatikan Pak Yosef. Dan dia balik menatapku dengan tatapan kosong, lalu bangkit dan keluar dari dalam pos. Tak enak hati dengan Pak Yosef, apakah dia mendengar suara di telepon tadi yang menyuruhku untuk mengusirnya. Aku mencari Pak Yosef keluar, namun tak kutemukan keberadaannya. Padahal baru aja dia keluar. Biar sajalah, nanti juga dia balik ke pos. Ketika kakiku akan melangkah kembali ke pos, aku melihat seorang wanita berdiri di tengah remangnya lampu. Dia menatapku seakan membutuhkan bantuan. Entah mengapa, kaki ini melangkah ke arahnya. Padahal rasa takut sudah menggerogoti, tapi rasa penasaran yang membawaku. Ketika aku sudah mendekat, dia malah balik badan dan melangkah pelan. Aku tetap mengikutinya hingga dia berhenti di ujung lorong. Setelah aku semakin mendekat, dia masuk ke sebuah ruangan yang gelap. Aku masih penasaran, ku dekati ruangan itu dan terdengar suara dari dalam, seperti suara nafas memburu. Seperti orang yang sedang kecapean dan derit seperti derit tempat tidur. Ketika aku semakin perhatikan ruangan apakah ini, dan aku tersentak dan mundur, ternyata ini ruangan mayat. Tanpa pikir lagi, aku langsung ngacir. Dengan nafas memburu, akhirnya sampai ke depan pos. Aduh, suara apa tadi di kamar mayat? Kayak orang lagi berolahraga. Masa iya, mayat olahraga? Kemana juga Pak Yosef? Bukannya balik ke sini? Jadi sepi kan? Tiba-tiba aku dikejutkan sosok Pak Jarwo yang berdiri di depan pintu. Dia menatapku dengan tatapan tak suka. Aku peringatkan kalau malam begini, jangan suka melintas di depan kamar mayat. Kalau kamu ingin selamat. Loh, memangnya kenapa? Dan ada apa? Saya kerjanya security, jadi harus keliling. Kamar mayat angker. Banyak kejadian tak diinginkan kalau melintas di sana. Banyak penampakan. Iya sih Pak. Tadi saja saya melihat penampakan gadis berambut ikal sebau. Dia menghilang di kamar mayat. Ketika saya cek ke sana, saya mendengar suara aneh di dalam, seperti orang sedang olahraga. Apa kamu melihatnya ke dalam? Nampak wajah Pak Jarwo yang kelihatan tak suka padaku. Enggak Pak, saya langsung kabur, takut. Bagus kalau gitu. Ingat, jangan sekali-kali ke sana malam hari. Bahaya. Lalu Pak Jarwo meninggalkan pos dan menuju gerbang luar. Aneh, bukannya tadi Pak Jarwo sudah pulang. Kenapa sekarang dari dalam lagi? Kapan dia masuknya? Tepat adzan maghrib, aku memasuki gerbang utama rumah sakit. Kulihat Pak Yosef sudah duduk di dalam pos. Dia memperhatikanku yang membunyikan klakson. Tatapannya seperti aneh melihatku. Nanti aja aku temui. Aku mau sholat maghrib dulu. Selepas sholat, lalu aku menuju pos. Pak Yosef, semalam kemana saya cariin muter rumah sakit?
ucapku. Tapi dia hanya memandang heran. Kamu security yang baru itu ya? Maaf, saya baru bisa masuk 3 hari tepar. Loh, baru masuk? Jadi semalam siapa? Ah, Bapak jangan bercanda. Semalam kan kita juga bareng. Bapak malah pergi nggak tahu kemana. Beneran, saya baru masuk. Ini pun istri masih ngelarang, katanya takut ngedrop lagi. Serius, Pak? Semalam nggak datang? Saya berani sumpah, semalam masih ngeringkel. Tiba-tiba kepala serasa berat, tengguk merinding. Berarti semalam aku ditemani siapa? Terdengar suara telepon berbunyi. Nah, mulai dah tuh telepon ngerjain. Bodoh amat, nggak bakalan kuangkat. Halo, selamat malam. Oh iya Pak, ada dengan saya. Pak Yosef yang mengangkat telepon dan sepertinya sedang bicara dengan seseorang. Hei, Mal, nih Pak Agus HRD mau bicara sama kamu. Waduh, ada apa Pak Agus mau bicara dengan aku? Apa jangan-jangan kerjaku hanya sampai hari ini? Selamat malam Pak. Kamal, kamu bisa nyetir kan? Iya Pak, bisa. Dengan sigap aku menjawab. Malam ini ada jenazah yang harus diantar ke rumahnya. Kebetulan supir ambulan pada sibuk semua mengangkut korban tabrakan beruntun di Jalan X. Saya meminta agar kamu mengantar jenazah itu, karena hanya kamu karyawan yang bisa menyetir. Alamatnya nggak jauh kok, perkiraan setengah jam dari sini. Waduh, ngantar jenazah. Bingung, juga nggak enak menolak kerjaan. Apalagi HRD langsung yang merintah. Iya Pak, siap. Kita ketemu di ruang mayat. Pak Yosef, aku ditugaskan mengantar jenazah sekarang. Maaf, Bapak jaga sendiri ya. Ya elah, saya berani masuk karena udah ada temennya. Lah sekarang masa saya jaga sendiri? Habis gimana Pak? Tugas dari atasan. Ya dah, semoga aja malam ini gak ada apa-apa. Akhirnya aku menemui Pak Agus di ruangan mayat. Dan di sana juga ada Pak Jarwo. Mobil ambulans sudah siap yang memang terparkir di dekat kamar mayat. Tolong kamu antar jenazah ini ke alamatnya. Apa tak ada keluarganya Pak yang duduk menemani jenazah di dalam ambulan? Ada anaknya, tapi dia membawa motor. Nanti kamu mengikutinya. Oh, baiklah. Tenang aja, kamunya kan dapat uang tips dari antar jenazah. Besok temui saya. Pak Agus akhirnya menjanjikan uang tips. Lumayanlah buat beli paketan. Pak Jarwo menyiapkan jenazah yang akan dibawa, mengeluarkannya dari lemari pendingin, lalu memasangkan kain penutup. Tiba-tiba mataku tertuju pada lemari pendingin paling pojok. Lemari itu seperti bergerak. Lalu terdorong keluar peti di dalamnya dan menyembul sosok wajah wanita yang sangat pucat. Mata melotot ke arahku. Refleks aku berteriak. Pak Jarwo dan Pak Agus menatapku. Pak, laci pojok keluar petinya. Laci yang mana? Tak ada yang keluar. Setelah aku perhatikan dengan jelas, laci itu tetap pada tempatnya. Tak sadar, aku melangkah mendekatinya dan mencoba menarik. Tapi, tanganku dicekal Pak Jarwo. Cepat kamu antar jenazah itu sebelum terlalu malam. Iya, baik Pak. Akhirnya aku membalikan badan menjauh dari lemari laci penyimpanan mayat. Ketika aku sudah di luar ruangan, kubalikan lagi menatap ke dalam. Astagfirullah. Di atas berangkar kosong, duduk seorang wanita menundukkan kepala, berambut sebahu. Kutatap Pak Jarwo bergantian ke arah si wanita itu. Pak Jarwo balas menatapku dengan tatapan misterius. Mobil ambulan yang kukendarai sudah keluar dari gerbang utama. Pas di depan pos ku klakson Pak Yosef yang sedang duduk di dalam. Kebetulan malam ini hujan rintik-rintik, cuaca juga agak dingin. Mataku selalu awas mengawasi anak dari si jenazah yang mengendarai motor di depanku. Jangan sampai kehilangan jejak, bahaya nanti. Mau diantar kemana nih jenazah?
Di persimpangan, 3 motor memasuki daerah sepi dan gelap. Aku terus mengikutinya. Penjayaannya hanya dari lampu motor dan mobil yang ku kendarai. Hawa dingin sudah terasa menembus pori-pori. Padahal aku memakai jaket. Rasa takut sudah menjalar. Namun demi uang tips, ku buang segala rasa yang ada, termasuk rasa pada mantan yang sudah lama ku tepis jauh. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara berderit. Kulirik kaca spion. Keranda bergerak. Aneh, padahal jalanan bagus, tak berbatu. Akhirnya aku membaca mantra anak desa yang sering kami baca dikala melewati jalanan sepi atau gelap. Tiba-tiba seekor kucing berlari, melintas di depan ambulan yang sedang kukendarai. Otomatis aku mengerem mendadak dan... Aduh, kalau nyetir pelan-pelan, udah tahu kepalaku sakit. Tambah lo jedotin lagi. Suara siapa di belakang? Apa ada yang menumpang ambulan? Apa jenazah yang ngomong? Masa iya? Orang udah mati bisa ngomong? Perlahan dengan rasa takut kutolekan kepala ke belakang. Dan duduk di atas keranda lelaki dengan wajah hancur. Mata keluar, lidah menjulur, berlumuran darah, bau busuk menyengat. Panik, gemetar, takut, keringat dingin bercucuran. Ku coba untuk berinteraksi berdamai. Gak usah nakutin saya, Pak. Kalau Bapak masih nakutin saya, tak turunin di sini. Biar pulang ke rumahmu sendiri jalan kaki. Saya mau balik ke rumah sakit. Dalam keadaan panik, ku ajak ngomong hantu jenazah. Semoga aja dia ngertiin aku. Kamu tahu nggak, Pak? Saya ini tugasnya jaga keamanan alias security atau satpam. Tapi demi kamu, saya rela jadi pengantar jenazah atau supir ambulan. Kalau kamu masih nongol dan nakutin, beneran saya buang kamu di sini. Dasar setan gak ada terima kasih, gak berperi kemanusiaan. Mana hujan, jalanan becek juga dingin, kamu malah nakutin. Bukannya berterima kasih. Sampai rumahmu kasih kopi atau kasih makan gitu. Ini mah malah bikin saya gemeteran takut, jadi nambah lapar. Capek ngedumel sendiri, sepi, yang di belakang sudah tak kedengeran suaranya. Kulirik dari kaca spion, sudah gak ada. Alhamdulillah, akhirnya dia ngertiin. Tapi tiba-tiba aku merasa kehilangan jejak pengendara motor, penunjuk jalan. Aku celingukan mencari, tapi jalanan yang kulalui hanya ada ambulan yang ku kendarai dengan suaranya yang nyaring di tengah malam sesepi ini. Mana aku gak tahu alamatnya. Tadi kenapa gak minta alamat? Jadi kalau kesasar begini gak bingung. Kesal, ku gebrak setir. Ku pandangi sekitar. Astaga, aku berada di tengah pemakaman dengan jalan sempit. Tolong! Aduh, aku harus kemana? Ini gara-gara jenazah sialan gak berterima kasih. Udah aku anterin malah ngajak nyasar. Tiba-tiba berdiri di hadapan mobil, 3 bocah botak dengan mata hampir keluar, perut buncit, air liurnya menetes. Sangat menjijikan. Om nyasar ya? Om, bagi duit. Bocah-bocah jelek, udah tahu aku kesasar, malah dipalak. Pergi sana, pergi. Ku pencet-pencet klakson dengan kesal, menimbulkan suara berisik. Kepanikan semakin menjadi. Berisik amat sih, tadi katanya suruh diem, sekarang sendirinya yang berisik. Makanya jangan ngoceh melulu, jadi ketinggalan anak aku kan. Jalan aja lurus ke depan. Siapa lagi yang ngomong? Ku tengok ke belakang, tak ada siapapun. Keranda juga dalam keadaan utuh. Siapa woi? Katanya tadi jangan nakutin, makanya aku gak keluar dari keranda. Oh, kamu bapak jenazah. Jangan ngoceh mulu, jalan lurus aja. Di depan pemakaman pak jenazah. Apa perlu mobilnya aku terbangin? Boleh pak jenazah, daripada bingung jalanan sempit. Kalau harus muter balik, saya udah capek. Tiba-tiba mobil ambulan mulai terangkat sedikit demi sedikit, hingga akhirnya berada perkiraan 3 meter ke atas dan mulai melayang lurus.
Seakan mimpi tak percaya, aku berpegangan kencang pada setir, takut tiba-tiba dicungkir balikan. Setan kan ucapannya nggak bisa dipegang. Pemakaman yang cukup luas dilewati ambulan. Mungkin jika ada yang melihat, pasti akan langsung lari ketakutan melihat mobil ambulan terbang di pemakaman. Tatapanku hanya lurus ke depan, tak berani menoleh kiri kanan, takut melihat penampakan kun-kun atau poci. Hingga akhirnya ambulan mendarat dengan selamat di tengah jalan yang cukup lega. Akhirnya setan menepati ucapannya. Baru kali ini ada setan baik. Apa karena dia nggak mau kubuang di sini kali ya? Bodo amat lah. Yang penting aku bisa keluar dari pemakaman. Tak berapa lama ambulan memasuki perkampungan agak padat. Tiba-tiba datang motor anak dari jenazah. Mas nyasar kemana bawa ambulan? Saya nyariin muter-muter. Lah, ada juga si abang yang ngajak saya jalan ke pemakaman. Udah tahu jalanan sempit, nggak bisa buat mobil. Untung aja ambulan bisa terbang, jadi bisa melewati pemakaman. Kalau aja nggak terbang, saya habis dikeroyok penghuni pemakaman. Hah? Ambulan terbang? Iya, bapakmu tuh yang nerbangin. Karena saya ancam suruh jalan kaki sendiri ke rumah. Buset, si mas sehat? Kagak, saya capek. Saya kan security, kenapa jadi supir ambulan? Ya sudah, buruan gotong jenazahnya sebelum dia ngambek lari sendiri ke rumah. Tadi pas pertigaan saya noleh ke belakang, si mas sudah nggak ada, makanya saya muter nyariin. Pas pertigaan kan si abang belok kiri, tahu-tahu pemakaman. Udah gitu si abang ngebut aja. Loh, pertigaan saya lurus, nggak belok. Berarti saya dikerjain setan jalanan. Akhirnya aku kembali ke rumah sakit melalui jalan umum. Tiba di jalan X, kemacetan masih ada karena ada tabrakan beruntun. Sengaja aku bunyikan sirene ambulan agar mobil yang lain minggir dengan maksud agar aku sampai ke rumah sakit dengan segera karena lelah yang sudah tak tertahan. Tapi siasatku salah, justru aku di stop petugas yang kekurangan ambulan. Mas, ambulan dari rumah sakit S ya? Numpang angkut beberapa korban, kasihan harus segera sampai ke rumah sakit. Jiwa sosialku meronta gak tega, walau lelah, capek, ngeri juga harus semobil sama jasad yang pada hancur. Tapi oke lah sekalian jalan, apa salahnya cari pahala. Para petugas mengangkut jasad korban tabrakan beruntun ke mobilku. Jasad-jasad itu sudah dimasukkan ke dalam kantong mayat. Untunglah, setidaknya aku tidak melihat jasad mereka yang hancur tak bentuk rupa. Mereka memasukkan ke dalam keranda, satu di bangku panjang, kiri kanan satu, jadi di belakang 3. Oke lah, aku siap berangkat. Mas, tunggu. Ketika aku siap jalan, tiba-tiba salah satu petugas menghentikannya. Tunggu mas, ada satu jasad lagi baru terangkat dari kolong kontainer. Tinggal satu ini, tolong bawa sekalian. Soalnya udah tidak ada ambulan lagi. Mau ditaruh di mana pak? Belakang sudah penuh. Apa bisa ditumpuk? Depan kan kosong mas. Waduh, di depan. Duduk di sebelah aku. Jangan deh pak. Masa iya saya duduk bersebelahan sama mayat? Tolong mas, sudah nggak ada ambulan lagi. Soalnya ini korban terakhir. Aduh, oke lah pak. Akhirnya satu korban ditaruh di bangku sebelahku. Korban yang berbadan hancur separuh. Kepala masih utuh, mata mendelik keluar. Badan bagian kanan serta kaki hancur, sedangkan sebelah kiri masih utuh. Ditumbuhkan dengan kepala tersandar ke pintu. Loh pak, kenapa nggak dimasukkan kantong mayat? Itu dia mas, sudah kehabisan juga. Ya Allah, mimpi apa semalam? Harus bersanding duduk bersebelahan sama mayat. Mana mata mayat mendelik melotot liatin aku. Pak tolongin anakmu yang sedang diberi ujian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang jalan tak henti aku membaca doa yang aku bisa. Memasuki jalanan yang sedikit rusak akibat terkikis banjir yang menyebabkan aspal berlubang. Laju ambulan mulai bergoyang. Sesekali kulirik sebelahku, takut kalau dia menyerangku.
Aduh, kakiku kejepit. Siapa yang merintih kesakitan? Aku mulai mempertajam pendengaran. Pelan-pelan dong, kepalaku pusing. Suara wanita sedikit parau. Setelah menyadari dari mana asal suara, perlahan kutolekkan kepala ke belakang dan melihat dari balik kaca. Wah, alangkah kagetnya. Di belakang terlihat sosok mayat yang di kursi sebelah kiri dengan kepala hampir jatuh, badan membungkuk. Dia sedang duduk dengan kedua tangan berusaha membetulkan kepalanya, sedangkan yang di sebelah kanan dia sedang mengacung-acungkan sebelah kakinya. Karena panik dan kaget membuat ambulan oleng. Awas oi, nabrak lagi dah. Mendengar ada seorang yang berteriak, aku cepat memalingkan kepala ke arah depan dan mencari arah suara. Dan mayat di sebelahku dengan fokus menatap ke depan dengan ekspresi tegangnya. Aku udah hancur gara-gara ditabrak. Masa iya lo mau ajakin aku tabrakan lagi? Kenapa sih lo? Para setan selalu bikin aku copot jantung. Kalau kalian mau pada bertingkah bikin aku takut dan jantungan, mending aku buang-buangin kalian di sungai biar dimakan buaya kelaparan. Dengan lantang aku berteriak, saking kesalnya ditambah capek. Tiba-tiba semuanya sepi, diam, termasuk yang di sebelahku. Merasa jengah melihat mayat di sebelah yang hancur separuh. Darah menetes dari bagian-bagian yang hancur. Daging pada merotol bergelantungan. Dengan terpaksa ku copot jaket, lalu kutumpukan pada jasad itu, terutama bagian kepala. Sorry ya, tak tutup kepalamu. Habisnya kamu melototin aku terus. Aku nih niat baik mengantar kalian ke rumah sakit, biar kalian ditangani cepat. Kalian kok malah bikin ulah. Mau buat aku ikut mati juga ya? Pukul 10 akhirnya ambulan memasuki gerbang utama rumah sakit. Ku pelankan laju. Nampak di pos Pak Yosep keluar dan berlari kecil menghampiriku. Alhamdulillah akhirnya lo datang juga. Iya pak, bentar ya. Saya anterin nih para mayat ke IGD. Lah, mayat apa lagi mal? Emang kagak ketemu tadi alamatnya? Bukan pak, ini mayat korban tabrakan beruntun yang di jalan X. Oh, buruan sono anterin. Habis itu aku traktir kopi lo. Siap pak. Setelah para mayat dikumpulkan di IGD, aku bergegas mengembalikan ambulan di parkiran belakang, dekat kamar mayat. Setelah menemukan parkiran, aku bergegas turun dan ketika hendak meninggalkan parkiran, ku dengar seseorang meminta tolong. Tolong aku. Diam sambil celingukan. Tolong. Suara wanita seperti kesakitan. Perlahan kaki melangkah mencari arah suara. Semakin ke dalam dan kulihat seorang wanita berdiri dengan rambut sebahu. Dia menatapku. Bagai terhipnotis, aku terus melangkah mendekatinya. Semakin mendekat, tiba-tiba angin berembus sangat kencang hingga menyibakkan rambut yang menutupi wajah si wanita itu. Dan gemetar seluruh tubuh, lemas, nafas rasa terhenti melihat wajah menyeramkan wanita itu yang bermulut sobek hingga ke kupingnya. Menetes darah dari sudut-sudut bibirnya. Perlahan bibir itu bergerak. Mas, tolong aku. Ngapain kamu bengong di sini? Astagfirullahaladzim, Pak Jarwo, ngagetin aja. Ada wanita meminta tolong pak, tapi pas saya samperin wajahnya hancur. Ih. Sudah aku bilang, jangan suka keluyuran ke daerah sini kalau kamu ingin selamat. Iya pak, saya juga kapok. Permisi pak. Tiba-tiba, dari dalam kamar mayat terdengar suara seperti orang mengamuk. Tanpa menoleh lagi langsung aku ngacir menuju pos. Dengan nafas tersengal, keringat dingin mulai bercucuran. Lo kenapa mal? Kayak dikejar setan? Iya pak, saya lihat cewek di dekat kamar mayat. Ih, aku paling ogah keliling ke daerah kamar mayat. Banyak penampakan. Apalagi dari dalam kamar mayatnya sering ada suara-suara aneh. Pak Yosef bergidik. Pak, saya mau tanya,
selama Bapak kerja di sini pernah nggak dapat telepon aneh? Aneh bagaimana? Saya dari pertama kerja udah diteror sama telepon misterius. Kalau diangkat kadang sepi, kadang suara cewek minta tolong. Ah, aku mah nggak pernah dapat telepon begitu. Ih, serem amat. Biasanya nih Mal, kalau yang suka dapat telepon misterius kayak gitu, dia itu jodohnya untuk minta tolong. Ih, oga amat Pak. Jelek-jelek begini selera saya manusia. Masa jodoh saya setan? Ih, maksud aku, dia jodoh lu untuk dimintai tolong, begitu. Lah, orang mati minta tolong apa? Biasanya, minta tolong buat ungkap kasus kematiannya. Makanya dia mati arwahnya penasaran. Ah, ada-ada aja. Udah mati mah pulang sana ke penciptanya. Ya udah Pak, saya rebahan dulu ya, gantian jaga nanti. Saya lelah banget hari ini. Akhirnya aku menggelar tikar yang sudah tersedia di pos dan mulai merebahkan diri. Belum ada 5 menit aku terlelap. Aku merasa jempol kaki ada yang menarik, menggelitik. Siapa sih, ganggu aja? Baru merem. Angin berembus pelan tepat di telingaku, seperti sengaja meniupnya. Pak, jangan bercanda deh. Saya ngantuk banget. Nanti kan kita jaga gantian. Topi yang menutup wajahku perlahan bergeser hingga lampu menerpa mataku dan terasa silau menembus pandangan walau mata terpejam. Kesal merasa diganggu, akhirnya aku membuka mata sedikit karena silau. Nampak tepat di depan wajahku sebuah wajah pucat dengan mata putih melotot tanpa manik. Bibir menyeringai lebar sampai telinga. Rambut menjuntai mengenai wajahku. Bau anyir dari tiap helai rambut menyengat hidungku, membuat rasa mual. Diam tak dapat bergerak, nafas rasa terhenti, jantung berdegup kencang. Panas dingin mulai menyerang, ingin berteriak namun mulut Bage terkunci. Pandangan Bage terhipnotis menatap matanya. Mas, tolong saya. Bage desisan seekor ular, ia berkata tepat di telingaku. Tiba-tiba aku merasa ada kekuatan yang berteriak. Tolong! Aku bangun dan membentur meja hingga teko yang di atasnya tumpah, membanjiri lantai dan sebagian kena tubuhku. Langsung aku kabur keluar dari dalam pos. Lah, ada apa Mal? Saya diganggu setan cewek itu lagi Pak. Kemana saya pergi, dia selalu ada. Ya udah, makanya lo sanggupin nolong dia. Saya harus nolong dari mana? Saya aja nggak kenal dia. Matinya kenapa? Orang mana? Mayatnya di mana? Dasar setan. Nggak ngertiin posisi aku baru kerja dan butuh duit. Kalau begini terus aku berhenti kerja. Aku nggak sanggup. Kuacak-acak rambut dengan kesal. Tiba-tiba dari arah lorong terdengar teriakan sangat melengking. Ah, tolong. Aku dan Pak Yosep saling pandang. Tanpa komando kami berlari menuju arah suara. Karena kami pikir ada suatu kejadian dan itulah tugas kami sebagai security untuk menanganinya. Belum sampai langkah kami ke ujung lorong, tiba-tiba kami bertubrukan dengan Pak Jarwo. Aduh. Loh, Pak Jarwo, ada apa? Ucapku. Kembali kalian, jangan lanjutkan ke ujung sana. Bahaya. Ada arwah penasaran. Hah? Ih, ayo Mal kabur. Pak Yosef dengan sigap bangun dan langsung kabur, meninggalkanku dan Pak Jarwo yang masih terkapar di lantai. Saya peringatkan sekali lagi, walau dengar suara apapun dari ujung lorong sana, jangan mendekat. Itu hanya tipuan para arwah penasaran. Perlahan aku bangun, namun tak sengaja tanganku menyentuh sesuatu yang lembek, basah, dan berlendir. Kuperhatikan sesuatu yang tergolek di dekat Pak Jarwo. Sepertinya benda itu keluar dari kantong kresek yang tergeletak tak jauh dari benda kenyal itu. Ketika aku akan mendekatkan wajah ini untuk melihat lebih jelas, Pak Jarwo dengan cepat menarikku berdiri dan menyuruh pergi. Aneh, Pak Jarwo bawa apa di kresek hitam? Seperti daging, lalu daging apa?
Hari ini jatah libur pertamaku setelah seminggu bekerja menjadi security. Seharian gak bangun dari tempat tidur. Burhan kerja. Kebetulan liburku di hari Rabu, bukan di hari Minggu atau Sabtu. Jadi karyawan lain pada kerja. Kosan jadi sepi, aku benar-benar menikmati libur ini dengan tidur. Setelah sholat asar, aku pergi membeli makan ke warteg depan gang biasa langgananku. Sesampainya di warteg, kulihat ada ibu kos yang sepertinya membeli lauk. Mal, mau makan ya? Tanya ibu kos. Iya bu, udah jamnya minta diisi. Hehehe. Alhamdulillah ya, sudah nemu kerjaan. Gimana kerja di rumah sakit? Ya namanya kerjaan, kalau nggak dinikmati dan disyukuri mana ada yang enak bu. Betul banget itu, nikmati aja lah. Zaman sekarang susah cari kerjaan. Oh iya bu, udah seminggu Neng Mila nggak pernah kelihatan mampir ke sini. Kemana ya? Tanya ibu warteg ke ibu kos. Iya, saya juga kurang paham. Saya kira mah pulang kampung, sebab nggak ada pamitnya. Saya juga kurang ngeh. Nanti saya tanya Indah deh, dia kan akrab. Iya, Neng Mila kalau makan di sini royal. Hehe. Kadang juga suka bayarin orang lain yang kebetulan makan di sini. Iya, memang dia sangat baik. Kalau hari libur pun dia suka bersih-bersih kosan, nyapu, bakarin sampah. Malah yang lain pun digerakkan oleh dia. Aku hanya mendengarkan pembicaraan dua ibu, sebab aku sendiri orang baru, jadi nggak kenal dengan yang namanya Mila. Aku hanya kenal sama Burhan. Setelah makan, aku tak langsung balik ke kosan. Aku duduk-duduk di depan warteg sambil ditemani secangkir kopi. Menjelang maghrib, aku baru balik ke kosan. Ketika aku akan masuk ke dalam kamar kos, mataku tak sengaja melihat ke lantai atas kosan bagian cewek. Astaga, cewek itu nampak seorang wanita sedang duduk di bangku teras lantai atas. Dia menatapku dengan senyum tipisnya. Kukucek kedua mata tak percaya. Wanita itu bangkit dan berjalan masuk ke dalam kamar kosannya. Cewek itu kok mirip sama hantu yang suka gangguin aku ya? Apa cuma kebetulan? Selepas maghrib, Burhan baru datang. Dia memang rajin lembur. Kalau nggak lembur, dia pulang jam 5. Asik, malam ini kita tidur berdua lagi. Hehehe. Ih, jijik aku. Jawabku sambil bergidik. Aku tahu lo libur. Nih, aku beli kacang rebus buat kita bergadang. Nah, emang lo itu temen yang pengertian, sautku. Akhirnya selepas sholat isya, aku dan Burhan duduk-duduk di teras. Walau sedikit mendung. Maklum, musim hujan. Jadi ya setiap hari dipastikan hujan. Han, tadi aku denger waktu aku ke warung. Katanya di kosan ini ada cewek yang namanya Mila. Oh, jawabnya sambil memasukkan biji kacang ke mulutnya. Tuh, kamarnya di atas nomor 5. Jawabnya lagi, sambil menunjuk ke salah satu kamar kosan di lantai atas. Aku sangat kaget. Loh, itu kan ada orangnya. Beberapa kali aku melihatnya. Bahkan tadi menjelang maghrib pun aku melihatnya. Malah dia tersenyum padaku. Han, lo kenal gak sama yang namanya Mila? Kenal selewat doang, gak pernah teguran. Tadi kata ibu kos yang ngobrol sama ibu warung, katanya Mila udah seminggu lebih gak kelihatan. Juga gak ada pamitnya sama ibu kosan. Masa sih? Jawab Burhan sambil menyeruput kopi hitamnya. Tapi jujur, aku heran. Kamar nomor 5 itu aku sering lihat cewek di dalamnya. Bahkan tadi sore dia duduk di bangku itu. Malahan dia senyum sama aku. Tiba-tiba dari kosan wanita keluar seorang cewek. Indah, sebentar. Burhan menyapa cewek itu yang ternyata bernama Indah. Maklum, aku kan termasuk orang baru di kosan. Jadi belum pada kenal. Iya, ada apaan? Dengar kabar dari ibu kosan, katanya Mila pergi gak pamitan. Kemana ya? Apa pindah kosan? Iya, itu dia Han. Aku kira dia pulang kampung. HP dia juga gak aktif.
Kemarin temen kerjanya juga nanyain ke aku. Tapi kata si Kamal, dia sering lihat Mila di kamar kosannya. Aneh, mencurigakan. Iya mbak, tadi sebelum maghrib saya lihat ada cewek duduk di bangku itu. Dia senyum ke saya, lalu masuk ke dalam kamarnya. Ah, masa sih mas? Apa jangan-jangan Mila sakit dan ada di dalam? Selama ini kita nggak mengetahuinya. Wah, kalau begitu perlu dicek ke kamarnya tuh, usul Burhan. Bener banget Tan. Ya udah, anterin aku yuk ke ibu kos. Akhirnya kami bertiga menemui ibu kos dan menceritakan apa yang selama ini aku lihat. Lalu kami menuju kamar kosan Mila. Nampak kamar terkunci dari luar dan suasana di dalam pun gelap. Hujan mulai turun rintik-rintik disertai angin berembus. Kami berdiri di depan kamar Mila, bingung harus bagaimana. Sudah menggedor beberapa kali namun tak ada sautan. Mau didobrak gak enak hati, takut Mila beneran ada di dalam. Dibiarkan saja, takut kemungkinan terjadi apa-apa sama Mila di dalam sana. Tiba-tiba tengkukku serasa ada yang meniupnya pelan. Aku bergidik sambil kuusap tengkukku. Aku menoleh ke belakang. Tak ada siapapun. Nak Kamal beneran tadi sore lihat Neng Mila. Apa berhalusinasi? Beneran bu, malah dia senyum ke saya. Ini bukan pertama kali saya lihat, tapi sudah yang ketiga kalinya selama saya tinggal di sini. Ya sudah, kita coba dobrak aja. Kebetulan ibu nggak punya kunci serepnya. Takutnya seperti di berita-berita, sakit nggak ada yang tahu. Tahu-tahu sudah jadi bangkai. Tapi selama ini nggak tercium bau kan? Aku dan Burhan dibantu beberapa lelaki yang mulai berdatangan mencoba mendobrak kamar Mila. Gak perlu lama, kamar terbuka. Terasa menyeruak hawa panas dan pengap. Jelas kalau kamar ini lama kosong. Setelah lampu dinyalakan, terlihat ruangan kamar yang hanya sepetak tertata sangat rapi dan bersih. Semua barang tertata dengan indah pada tempatnya. Jelas kalau sang pemilik kamar orangnya rajin dan apik. Ketika sedang memeriksa, tiba-tiba bingkai foto Mila yang tergantung di tembok terjatuh dan hancur berkeping. Semua yang ada di situ terlonjak kaget. Aneh, padahal angin tak masuk. Indah memunguti pecahan kacanya. Aku memperhatikan kegiatan Indah. Sangat kaget, bahkan mundur beberapa senti. Ketika aku melihat foto Mila yang tergeletak di lantai, dari matanya mengalir darah. Dia seperti menangis darah. Kukucek kedua mata seakan tak percaya. Tiba-tiba lampu mati, padahal yang lainnya menyala. Dengan cepat aku menuju pintu hendak keluar, tapi tanganku ada yang menarik. Aku pikir Indah yang menarik, karena tangan itu begitu lembut, halus, juga dingin. Tapi aku sangat kaget ketika melihat Indah sudah ada di luar. Lalu yang memegang tanganku ini siapa? Perlahan ku tengok ke arah tanganku, terlihat tangan yang sangat putih. Lalu pandanganku naik menyusuri tangan ke bahu, lalu ke wajah, dan wah! Aku menjerit dan langsung loncat keluar ketika aku melihat wajah pucat dengan mata mendelik. Wajah yang sangat aku kenal. Lo kenapa Mal? Ngagetin aku aja. Ada Mila di dalam. Gemeter rasa dingin menjalari di seluruh tubuh. Tengkuk terasa berat. Ngaco aja lo ah. Burhan menyalakan korek yang memang selalu di sakunya. Karena dia perokok, jadi pasti menyimpannya. Indah yang datang dengan sebuah lilin lalu dinyalakan dan menerangi kamar Mila. Tak ada apapun, apa tadi beneran, hanya halunya aku saja. Ya sudah, saya akan menghubungi keluarga Mila di kampungnya, melalui nomor keluarganya, ucap ibu kos. Memang kami sebagai pengguna kamar kos di awal masuk, harus memberikan alamat kampung, dan juga nomor keluarga yang bisa dihubungi. Memang bagus persyaratannya. Ya gunanya untuk seperti ini. Hujan semakin deras, penghuni kosan sudah sepi seperti sudah berada di dalam selimutnya masing-masing. Rasa kebelet datang. Biasa kalau musim hujan, bawaannya beser. Males bangun karena hujan juga dingin. Sebab kamar mandi ada di luar kamar dan di ujung kosan pula.
Dengan terpaksa akhirnya bangun juga daripada ngompol di kasur. Bisa-bisa diusir sama Burhan. Udah numpang ngompolin juga. Perlahan ku buka pintu agar tak membangunkan Burhan. Dia tidur sangat nyenyak sampai terdengar suara denggurannya. Begitu pintu terbuka, angin menyeruak masuk ke kamar. Hawa dingin menerobos menyelimuti tubuh. Bergidik karena dingin. Melangkah tak lupa tutup pintu. Jangan sampai kamar sekecil itu penuh oleh angin. Sepi, hanya suara air hujan yang jatuh menimpa benda di bawahnya, menimbulkan berbagai macam suara. Jika didengar siang hari mungkin akan terasa indah, tapi didengar malam hari, kayak begini suara hujan itu malah terdengar sangat menyeramkan dan menakutkan. Bagaikan suara-suara rintikan makhluk tak kasat mata. Bergidik sesekali tengok-tengok takut kalau ada penampakan. Maklum, akhir-akhir ini aku selalu diganggu hal-hal di luar nalar. Kamar mandi tinggal beberapa langkah lagi. Ku dengar ada seseorang sedang bernyanyi pelan, seperti suara wanita. Ku pertajamkan pendengaran, asal suara dari kamar mandi bagian wanita di seberang pembatas. Ku perhatikan namun tak ada suara lain seperti beraktivitas di kamar mandi. Sepi, hanya suara kawih pelan. Tak tahan sudah kebelet, aku langsung buka pintu dan menyalurkan hasrat terpendam. Tiba-tiba, sesuatu menetes tepat di atas tanganku yang sedang menaikkan kolor. Aku tak memperdulikan karena kupikir hanya bocoran air hujan. Darah. Kaget ketika melihat tanganku berlumuran darah. Ku tengok ke atas dengan pelan dan rasa takut. Nampak sosok wanita dengan posisi terbalik, kepala di bawah, rambut menjuntai. Darah terus menetes dari lehernya yang hampir putus. Langsung lari keluar terpelontang-pelanting. Sesampainya di luar, kulihat seorang perempuan sedang memakai payung di halaman kosan wanita. Posisi membelakangi, tapi kepala terbalik. Wajahnya berada di belakang. Perempuan itu ketawa cekikikan di tengah sepinya malam. Kupingku merasa pengang dan sakit. Lalu payung terangkat ke atas bersama perempuan hantu itu. Semakin naik ke atas, lalu terbang terbawa angin dan menghilang di telan gelapnya malam. Ku ketuk pintu kamar kosan sekali, 2 kali, 3 kali. Namun Burhan tak juga membuka pintu. Hawa dingin telah melumpuhkan semua sendi tubuhku. Dengan bersandar ke pintu, tak sengaja aku melirik ke arah kamar kosan atas. Astaga, perempuan itu sedang duduk dan menatapku. Sudut pandang Burhan. Ngapain sih tarik sarung aku? Lo kan pakai sarung sendiri. Kesal banget, Kamal narik-narik sarungku terus. Padahal dia kan udah pakai sarung sendiri. Ku tarik sarungku sampai menutupi kepala. Kaki ngerungkel faktor hujan sangat dingin. Tiba-tiba kakiku dikelitiknya. Dengan kesal aku bangun hendak memaki dia yang gak ngertiin. Namun begitu aku bangun tak kudapati seorang pun. Sepi. Bahkan Kamal yang aku pikir di sebelahku juga gak ada. Kemana perginya tuh anak? Lalu dari tadi siapa yang narikin sarungku? Apa Kamal habis narik lalu lari keluar? Rasanya mustahil. Kalau keluar pasti terdengar suara pintu dibuka dan ditutup. Tiba-tiba pintu diketuk dari luar. Tok tok tok. Pasti itu si Kamal. Loh, apa dia ngebawa kunci? Lalu dari mana dia malam-malam begini? Bukannya tadi tidur bareng? Siapa? Tak ada jawaban. Apa salah dengar? Menggeletakkan badan lagi siap menutupi dengan sarung. Tiba-tiba suara ketukan terdengar lagi. Bentar, ganggu aja. Elo Mal? Mal, jangan nakutin, aku gak takut. Akhirnya aku bangun dengan rasa malas juga ngantuk. Pintu kubuka dengan pelan, lalu aku langsung kembali ke atas kasur, tanpa aku menunggu Kamal masuk. Tapi Kamal tak juga masuk, hanya angin malam sisa hujan yang sangat dingin memenuhi kamar kecil ini. Kutunggu semenit, 2 menit, 3 menit. Merasa kesal tak juga masuk, malah angin semakin kencang membuat badan menggigil. Akhirnya aku bangun lagi dan menutup pintu.
Setelah berada di depan pintu, kulongokkan kepala keluar, tak ada siapapun. Kulihat ke arah kiri sepi, ke arah kanan juga sama. Lalu siapa dia? Dengan kesal kututup pintu dan membiarkan tak terkunci. Jadi biar Kamal tak perlu mengetuk lagi. Lalu kembali ke kasur, baru saja akan merebahkan badan. Tiba-tiba pintu diketuk lagi. Aku hanya diam memperhatikan, tak jadi merebahkan badan. Terdengar lagi lebih keras. Tok tok tok. Sumpah, saat ini aku kesal sekali. Tanpa berkata aku bangun sambil menenteng galon kosong. Udah siap dan niat akan mengejar Kamal pakai galon. Melangkah tanpa bersuara, biar Kamal tak kabur lagi. Kupegang handle pintu dan sekali sentak pintu kutarik. Angin menerobos menerpa wajahku, sangat dingin. Begitu pandanganku tertuju ke depan. Sungguh aku sangat terkejut. Nampak seorang wanita berwajah pucat, dengan mata mendelik putih semua, melayang-layang di depan pintu yang terbuka. Gaun putihnya melambai-lambai tertimpa angin. Bukannya menutup pintu, aku malah terpesona dia memandang wajahnya. Bahkan aku lupa sama galon kosong yang aku jadikan andalan buat senjata. Galon jatuh begitu saja. Tiba-tiba dia cekikikan lalu melayang melesat jauh. Setelah menghilang, aku baru tersadar dengan cepat membanting pintu dan langsung naik kasur sembunyi di dalam sarung. Takut, gemetar, panas dingin, keringat sebesar biji jagung berjatuhan dari pelipis. Setan apa itu? Kenapa dia ganggu aku? Apa salah dan dosaku? Kamal kemana sih? Apa dia diculik setan itu? Ih, semakin menggigil takut mengingat hal itu. Cukup lama aku bersembunyi di dalam sarung. Tiba-tiba pintu digedor lagi sangat keras. Bagaikan akan gempa, kamar terasa bergetar. Suara gelegar petir di luar saling menyambar. Padahal hujan telah reda. Kamar bergetar lagi. Ya Allah, gangguan apa lagi nih? Setan apa lagi yang menggedor? Tadi suaranya tok-tok setannya cewek, menyeramkan. Sekarang suara gedoran, lebih keras. Pasti setannya sejenis buto ijo atau genderuwo, yang pasti berbadan besar dan menakutkan. Aku jadi berhalu sendiri efek selalu membaca cerita horor dari grup Facebook. Ah, sudah hobiku membaca cerita horor. Jadi aku parno begini. Padahal aku selalu membaca cerita-ceritanya autor Cunai yang selalu diselingi humor. Jadi nggak terlalu tegang, ada ngakaknya. Dor dor dor. Han, Burhan, buka pintu. Han, buka. Itu seperti suara si Kamal. Apa benar itu Kamal? Ah, aku nggak percaya. Biasanya setan suka meniru seseorang. Setan nggak bisa dipercaya. Aku nggak mau buka pintu. Yang ada nanti pintu dibuka, lalu kepalaku langsung dihap sama genderuwo. Ih. Semakin merapatkan sarung, badan terlipat menjadi dua. Saking takutnya ngeringkal. Dor dor dor. Han, tolong buka pintu. Ya Allah, suaranya beneran mirip Kamal. Apa jangan-jangan Kamal beneran habis dianiaya setan dan butuh bantuanku? Tiba-tiba semangatku bangkit. Bangun lalu ku ambil kembali galon kosong dan menentengnya dengan semangat. Jalan mengendap setelah di depan pintu, lalu ku pegang handlenya dan dengan sekuat tenaga aku menariknya dan brak. Sesuatu menubruk tubuhku hingga aku terjengkang ke belakang dan terkapar di lantai. Sesuatu yang menabrakku itu meringkuk di bagian kakiku hingga sulit digerakkan karena tertindih. Tolong, ampun, tolong, ampun. Ucapku penuh ketakutan, sudah pasrah kalau memang aku harus jadi santapan makan malamnya genderuwo. Tapi kalau dalam cerita horor di grup Facebook, genderuwo itu nggak makan orang. Lama amat sih lo buka pintu, kebo banget tidur. Loh, itu suara Kamal yang ngedumel. Aku bangun dan memandang seseorang yang tengah berdiri menatapku. Lo beneran Kamal? Bukan, aku jelmaan jin. Hah? Wah, plak. Ada. Kamal menabok kepalaku hingga hampir nyungsep.
Aku hampir mati dicekik tuh setan cewek. Lo lama banget buka pintu, tidur kayak orang mati. Kamal masih ngedumel melampiaskan kekesalannya. Aku yang bengong linglung setelah kepala ditabok. Setelah kembali normal, aku mengambil air putih dan meminumnya dengan rakus. Bagai habis lari maraton. Kini giliran Kamal yang bengong melihat aku. Lalu, plak. Aduh. Gantian aku yang menampar kepala dia. Kamal mengelus kepalanya yang pastinya sakit dan bikin tuju keliling. Ada juga aku yang mau mati, dikerjain setan cewek itu. Sautku dengan kesal. Maksud lo? Tanya Kamal. Lo pergi kemana? Selama lo kagak ada, itu setan gangguin aku tidur. Aku pikir itu lo. Pas aku tahu bentuknya, ih. Berarti kita berdua diganggu dengan setan yang sama. Nah kan, aku yakin ini pasti setan bawaan lo dari rumah sakit. Dulu sebelumnya nggak begini. Ujarku menyalahkan Kamal. Kamal hanya diam seperti memikirkan sesuatu. Bisa jadi Han, sebab setelah aku kerja di rumah sakit, aku jadi sering didatangin begituan. Kalau kata Pak Yosef, setan itu minta bantuan aku. Lah, itu setan mau minjem duit gitu? Bukan goblok. Lo kira setan mau belanja segala minjem duit? Maksudnya itu setan meminta bantuan aku. Bisa jadi matinya penasaran. Jadi aku diminta mengungkapkannya. Atau entahlah, aku juga bingung. Itu setan kagak jujur sih. To the point aja sih, kalau mau minta tolong, jangan nakutin. Aku jadi takut, bukannya nolongin. Aku hanya melongo mendengarkan penjelasan Kamal. Akhirnya kami berdua kembali tidur, saling mengikat sarung. Takut sewaktu-waktu setan itu mengganggu lagi, jadi kami akan saling tahu. Pagi menyapa, aku bangun sedikit kesiangan, kamar mandi pun sudah penuh. Jadinya aku hanya cuci muka memakai air galon. Kulihat Kamal tertidur dengan nyenyak. Biarin, gak akan aku bangunkan. Kasian dia, pastinya lelah setelah semalaman dikejar-kejar setan cewek sialan itu. Kasian juga nemu pekerjaan tapi selalu berurusan sama setan. Semoga kamu terbiasa dan jadi betah. Dan semoga juga itu setan capek gangguin kamu. Kututup pintu dengan pelan dan pergi meninggalkan kosan dengan varioku. Sebelum benar-benar keluar dari area kosan, mataku melirik ke arah kamar Mila. Astaga, Mila ada di balik jendela kaca kamarnya, sedang menatap keluar. Karena dikejar waktu, tak kuhiraukan Mila. Nanti saja, setelah pulang kerja akan aku cari tahu. Mas, ayo bangun kerja. Mas, ayo buruan. Is, masih ngantuk. Kenapa sih ganggu mulu? Ayo mas. Ah, iya. Sialan nih cewek. Cewek. Cewek siapa? Tersentak kaget ketika menyadarinya dan merasakan kakiku ada yang menariknya. Ku cari celingak-celinguk namun tak ada siapapun. Kulihat jam menunjukkan pukul 5 sore lewat 15 menit. Astaga, aku ketiduran selepas sholat asar. Gara-gara kejadian semalam liburku kurang puas. Padahal sudah mengancam akan tidur sepanjang malam. Karena seminggu ini nggak pernah tidur malam. Padahal tadi niat mau lapin si Mio ramping. Kalau begini aku sudah telat berangkat ke rumah sakit. Dengan tergesa aku berpakaian seragam. Kebetulan aku sudah mendapatkannya. Aku ngaca bolak-balik di depan jendela. Kelihatan gagah juga, hehe, dengan postur tinggi walau sedikit kerempeng. Kupacu si Mio ramping dengan kecepatan tinggi karena waktu yang sudah mepet. Memasuki gerbang utama, kulihat pos sudah kosong. Yang si pagi sudah pada pulang. Tumben, biasanya salah satu dari mereka menunggu yang sip malam. Dan Bang Yosef juga Bang Supri belum kelihatan ada yang datang. Iya, sekarang yang sip malam bertiga. Enak sih, jadi nggak sepi. Sesampainya di parkiran sudah adzan maghrib. Akhirnya seperti biasa, aku masuk musola yang ada di area parkir. Selesai sholat maghrib, sengaja aku melewati samping musola. Aku melihat Pak Jarwo menenteng sebuah pacul. Heran dan penasaran,
lalu kuikuti sambil mengendap. Pak Jarwo menuju belakang rumah sakit yang posisinya tak jauh dari kamar mayat. Hari mulai gelap ditambah mendung, angin juga terasa sangat kencang, membuat dahan dan ranting saling bergesekan menimbulkan suara khasnya. Dedaunan kering yang jatuh ke tanah berterbangan, juga plastik sampah. Kudekap kedua tangan di dada sambil tetap mengawasi gerak-gerik Pak Jarwo. Pak Jarwo mulai menggali tanah, aku bersembunyi di balik loker, tak jauh dari kamar mayat. Tiba-tiba terdengar suara berderit dari kamar mayat, disertai erangan yang sangat lirih, hampir tak terdengar. Rasa penasaran dan rasa takut menyelimuti. Namun entah tak terasa, kaki ini bergerak melangkah menuju kamar mayat, yang pintunya memang di sebelahku. Perlahan ku pegang handle pintu dan membukanya, hampir tak bersuara. Suara lemah langkahku memasuki kamar mayat yang remang-remang. Tampak beberapa berangkar yang di atasnya terdapat mayat baru yang ditutupi kain putih. Bergidik bulu kuduk semua berdiri, pandangan tetap menyusuri mencari asal suara tadi. Tiba-tiba, tatapanku tertuju pada laci pendingin di pojokan. Yang bergerak-gerak dengan rasa takut juga penasaran, aku mulai mendekat. Semakin mendekat, gerakan laci itu semakin jelas. Apa ada orang yang terjebak di laci itu? Kalau mayat tak mungkin bisa menggerakkan. Entah kali ini logikaku benar, nggak parno. Aku pegang handle laci pendingin dan mulai menariknya. Nampak rambut hitam pekat. Semakin kutarik lagi, perlahan nampak kening, lalu alis, lalu mata. Aku berteriak, gelap semua pandangan. Ketika aku pegang handle pintu dan membukanya perlahan, tatapanku langsung tertuju pada perangkar paling pojok yang berderit. Astaga, siapa yang berada di atas perangkar? Dilihat dari gerakannya, sepertinya dia sedang melakukan aktivitas bejat. Walaupun aku masih jomblo, tapi aku paham gerakan olahraga seperti itu. Desahan, lenguhan, dan jeritan tertahan sangat jelas di telingaku. Benar-benar orang itu sedang berolahraga bejat, tapi dengan siapa? Dan siapa lelaki itu? Dengan sangat pelan kututup kembali pintu itu. Biarlah aku mengintai dari luar, menunggu dia keluar, agar aku tahu siapa lelaki bejat itu. Tak lama pintu terbuka. Nampaklah seorang lelaki setengah bungkuk dan berwajah yang tak muda lagi. Astaga, Pak Jarwo, benarkah dia? Dia melakukan dengan siapa? Pak Jarwo keluar dari kamar mayat sambil membetulkan letak topi capingnya. Setelah tengok-tengok, dia melanjutkan langkahnya ke arah samping, atau tepatnya ke arah musola. Aku yang bersembunyi di antara barisan loker tak dapat dia lihat, karena memang lorong gelap. Setelah dia pergi, aku bergegas masuk kamar mayat. Jangan sampai Pak Jarwo kembali. Setelah berada di dalam, aku langsung menuju berangkar pojok yang tadi dijadikan Pak Jarwo untuk berolahraga. Semakin mendekat, nampak sosok terbaring yang tertutup kain putih. Setelah berada di sampingnya, lalu perlahan kubuka kain penutup bagian kepala. Astaga, wanita ini... Walau pucat, tapi jelas sekali. Wanita ini seperti Mila. Walau aku belum pernah melihat Mila, tapi dari foto di kamarnya, sangatlah jelas. Di saat aku memperhatikan wajah mayat itu, tiba-tiba kedua matanya terbuka, dan langsung menatapku. Kaget bukan kepalang, sampai terjengkang ke belakang. Ketika hendak kabur, mayat itu mencekal tanganku dengan kuat. Tolong aku. Pulangkan aku ke keluargaku. Aku gak mau dikubur di sini. Aku dijadikan ajang mesum kebejatan lelaki tua bajingan. Lelaki tua mesum. Lelaki jelmaan setan. Tolong aku. Wanita itu menangis sangat pilu. Suaranya memenuhi ruangan hingga menyayat hati. Sengaja aku panggil kamu ke sini, menyuruhmu kerja di sini, agar kamu bisa menolongku. Karena hanya kamu yang bisa menolong aku dan mayat-mayat yang lainnya dari kebejatan si tua bajingan itu. Maksud kamu? Jadi kamu yang dulu menelponku dengan mengaku HRD? Iya, saat itu aku baru meninggal sehari, tapi sudah dijadikan ajang cabul lelaki itu.
Setiap hari, aku dan mayat-mayat lainnya dicabuli. Astaga, sebejat itu Pak Jarwo. Lalu aku harus memulangkan kamu kemana? Beritahu keluarga kosan saja. Nanti biar rumah sakit yang memulangkan aku. Lalu kamu mati karena apa? Aku kecelakaan tunggal. Motorku menabrak pembatas jalan ketika aku menghindar tikus kot menyeberang jalan. Saat itu aku pulang lembur. Tasku terpental entah kemana. Mereka tak menemukannya. Jadi tak bisa menemukan identitasku. Setiap mayat tak beridentitas, maka akan dikubur bertumpuk di belakang sana. Bahkan sebelum dikubur, daging kami akan diseset oleh lelaki bajingan itu untuk makanan peliharaannya. Dan malam ini giliranku yang akan dikubur, karena sudah seminggu lebih tak ada keluargaku. Maka dari itu aku meminta tolong padamu, sebelum dagingku diseset dan dikubur jasadku. Maksud kamu, Pak Jarwo akan menyeset daging mayat untuk dibawa pulang untuk makanan peliharaannya? Iya, seekor anjing pemakan daging manusia. Pantas saja, aku sering melihat Pak Jarwo membawa bungkusan kresek hitam, dan pernah juga daging itu terjatuh saat kami bertubrukan kala itu. Lalu kenapa kamu tak menghalangi perbuatan Pak Jarwo? Malah kamu menakutiku dan menggangguku. Dia punya kekuatan goib, dirinya ditutup oleh kekuatannya. Kami para jiwa yang terbelenggu tak dapat berinteraksi dengannya. Dia sulit kami jangkau. Tiba-tiba pintu terbuka dan duk, gelap. Perlahan aku membuka mata. Astaga, aku berada di bawah laci pendingin. Jadi tadi tuh aku bermimpi. Apakah mimpiku itu nyata? Apa benar perbuatan Pak Jarwo sebejat itu? Lalu aku bangun dan memandang wajah pucat mayat di dalam laci. Tak salah lagi, ini Mila. Setelah menutup laci dengan pelan, aku bergegas keluar. Kulihat Pak Jarwo masih menggali tanah yang sekarang sudah sedalam lutut. Aku harus cepatnya menemui pengurus rumah sakit ini agar membatalkan penguburan jasad Mila. Aku langsung menuju kantor utama di lantai atas. Di depan lift kebetulan sangat antri. Maklum, jam besuk sehabis maghrib. Karena tak sabar takut keburu Pak Jarwo mengubur jasad Mila, aku melalui tangga darurat yang berada di bagian samping. Walau keadaan sangat sepi, ditambah lampu yang remang-remang, apa boleh buat, tak ada pilihan. Dengan setengah berlari, aku menaiki tangga. Ketika dibelokkan menuju lantai 2, aku dikagetkan dengan anak kecil yang duduk menunduk dengan isak kecilnya. Loh, kamu kenapa dek? Di sini sendirian? Kemana ibumu? Tak menjawab, tetap terisak. Apa ini anak kesasar atau kehilangan ibunya? Jiwa sosialku terusik. Ayo, om antar ke pos penjagaan, biar kamu ketemu ibumu. Diam, hanya menunjuk ke bawah. Kulihat ke bawah, ternyata tergeletak sebuah boneka. Bonekamu terjatuh. Hanya menganggukkan kepala, masih terisak. Oke, om ambilkan. Habis itu om antar ke ibumu ya. Hanya diam. Bergegas aku kembali turun. Sesaat lupa akan tujuanku. Sesampainya di bawah, kulihat boneka itu tergeletak. Setelah mendekat, aku sangat terkejut karena bentuk boneka itu sangat menyeramkan. Boneka dari kain yang sangat lusuh dan dekil. Bagian wajah mirip boneka cakil, dengan mata melotot, mulut menganga merah. Perlahan ku dekati dan ku sentuh. Tercium bau amis dari boneka itu. Sudahlah, mungkin karena boneka ini sudah usang, jadi tercium amis. Naik kembali ke atas, menemui anak yang masih duduk menundukkan kepala di antara kedua kakinya. Ini deh bonekanya. Ayo bangun. Perlahan anak itu mengangkat kepalanya sambil berucap, "Makasih om." Begitu kepala itu sempurna tegak dan mendongak menatapku, seketika aku berteriak. Wajah anak itu rata dengan mulut robek menganga. Tanpa menoleh, langsung aku lari naik menuju lantai 2. Begitu sampai di lantai 2 atau juga lantai rawat inap, dan aku harus menuju lantai 3, bagian kantor. Kali ini aku akan menggunakan lift. Pastinya kalau menuju lantai 3 nggak akan penuh. Aku berjalan menuju tempat lift.
Di sana ketika melewati ruang rawat anak-anak, ada sebuah berangkar keluar didorong pegawainya dan diiringi isak tangis dari beberapa keluarganya. Sosok kecil terbujur di atasnya yang ditutupi kain putih. Ketika aku tepat di sebelahnya, entah kenapa mata ini selalu tertuju pada jasad itu. Tiba-tiba, kain penutup bagian kepala tersibak, padahal tak ada angin. Dan, astaga, anak ini? Aku tercengang kaget, keluarganya menatapku heran. Teringat akan tujuanku, tak kupedulikan tatapan heran keluarga itu. Setengah berlari aku menuju lift, dan alhamdulillah, lift dalam keadaan kosong. Langsung aku masuk dan kutekan tombol angka 3. Tak lama lift berhenti di lantai 3, langsung menuju kantor utama. Setelah bertemu dengan bagian kantor dan menceritakan semua yang aku alami selama ini tentang sosok Mila, tapi aku belum menceritakan tentang kelakuan Pak Jarwo terhadap mayat-mayat itu, karena aku belum bisa membuktikan. Sedangkan di kamar mayat tidak ada CCTV. Lalu pihak kantor menelpon ke ruang mayat. Cukup lama, tak diangkat karena memang Pak Jarwo sedang menggali tanah. Setelah panggilan yang kedua kali, baru telepon diangkat dan terdengar suara Pak Jarwo. "Pak, tolong, untuk mayat yang akan dikuburkan malam ini, tahan dulu, sebab kami menemukan identitas mayat tersebut dan akan kita pulangkan pada keluarganya." Baik Pak. Terdengar suara Pak Jarwo yang gagap, sepertinya dia terkejut. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa menyelamatkan jasad Mila dari pemakaman massal di rumah sakit ini. Tapi sayangnya, aku tak bisa menyelamatkan Mila dari pelecehan Pak Jarwo. Aku menelpon Burhan dan menceritakan kalau aku sudah menemukan keberadaan Mila, dan aku menyuruhnya untuk membawa ibu kos ke rumah sakit untuk menjadikan saksi bahwa itu adalah benar mayat Mila. Sehabis sisa Burhan, ibu kos, dan Indah tiba di rumah sakit, langsung kuantar ke kantor setelah diinterogasi dan menunjukkan bukti-bukti. Lalu kami menuju kamar mayat. Sesampainya di kamar mayat, kulihat Pak Jarwo sudah menunggu duduk di depan pintu. Kami semua masuk dan menuju berangkar di mana mayat Mila terbujur. Pak Jarwo membuka penutup bagian kepala. Mereka tersentak. Indah dan ibu kos terisak melihat keadaan mayat Mila yang 10 hari ini menghilang. Esok harinya pemulangan mayat Mila menuju desanya. Aku bersyukur bisa menolong Mila. Sekarang tugasku membongkar kebejatan Pak Jarwo. Tapi gimana caranya? Sedangkan aku tak memiliki bukti, apa aku harus setiap hari standby di depan kamar mayat? Nggak mungkin. Suatu sore, di saat aku libur, kebetulan jatuh di hari Minggu. Jadi pas Burhan juga libur. Kami duduk di teras yang kebetulan jika menjelang maghrib agak sepi. Hanya beberapa penghuni kos yang masih beraktivitas di kamar mandi pojokan. "Han, gimana ya caranya aku menangkap basah Pak Jarwo? Apa aku biarkan saja? Toh Mila sudah pulang dan tak mengganggu kita lagi." Tiba-tiba ponselku berdering. Kulihat nomor yang tak asing, tapi aku lupa nomor siapa. Segera aku geser tombol hijau dan, "Mas, tolong aku." "Anjir, siapa ini?" Telepon terputus. Aku dan Burhan saling tatap dan aku berteriak kaget karena mengingat nomor itu. Melihat aku panik dan berteriak, Burhan pun sama ikut berteriak. Lalu kami berhamburan masuk ke dalam kamar sampai gelas kopi ikut terpelanting. Langsung banting pintu. "Goblok lu Mal, kaget aku." Burhan mentoyor kepalaku sambil ngedumel. "Mal, siapa yang nelpon?" "Ini nomor kamar mayat, Han." "Mampus lu, disuruh nolongin mayat lagi." "Jomblo lu sempurna, sama manusia kagak laku, tapi malah dikejar-kejar sama cewek hantu." Burhan tergelak melihat wajahku yang cengok. "Is, eluhan, bahagia ya lihat aku susah. Lihat aja, bakal aku bawa lagi ke sini, biar lo kebagian juga disengin hantu rumah sakit." Jawabku sambil merebahkan diri. "Dia marah tuh Mal, lo sih ngomong biarkan aja kelakuan Jarwo." "Apa iya Han?
Lalu aku harus gimana? Aku bangkit duduk menghadap Burhan. Gini ya, pertama-tama lu harus cerita ke orang kantor. Lalu lu anjurin suruh pasang CCTV. Katanya udah sering pasang CCTV, tapi selalu rusak. Otak lu dipakai bego. Lu nggak mikir kenapa sering rusak? Ya karena biar aksi si Jarwo nggak ada yang tahu. Jadi maksud lu Pak Jarwo yang merusaknya? Nah, pintar. Jir, kaget aku. Nggak pakai teriak juga kali. Jawabku sambil ngodek kuping yang terasa gatal mendengar teriakan Burhan. Hehehe, satu sama. Ya udah, besok lo jalankan misi dari aku tadi. Terserah gimana cara lo. Yang penting aku udah ngasih jalan, tinggal lo yang jalanin. Setelah memarkirkan si Mio ramping, aku bergegas menuju musola. Tiba-tiba aku hampir saja bertabrakan dengan Pak Jarwo. Maaf Pak. Tak menjawab, dia terlihat buru-buru dengan menenteng kresek hitam di tangannya. Bergegas pergi meninggalkanku. Nah, ini dia bukti. Aku harus melihat daging siapa yang disesetnya. Berlari aku menuju kamar mayat, sudah tak ada lagi rasa takut. Karena mungkin sudah terbiasa, atau juga karena jiwa sosialku terhadap para mayat. Begitu sudah di depan pintu, langsung masuk dan membuka satu persatu penutup yang menutupi mayat-mayat yang terbujur di atas berangkar. Namun tak ada satupun ku menemukan mayat yang tergompel. Lalu aku memandang pada ceceran laci pendingin, mendekat, dan membaca satu persatu luku tanggal yang tertera di kertas tiap laci. Akhirnya aku menemukan tanggal yang sudah lama sekitar 10 hari yang lalu. Perlahan ku tarik laci itu, dan nampaklah wajah pucat seorang wanita. Semakin ku tarik keluar dan alangkah kagetnya, aku melihat bagian dada mayat gerowak sebelah. Astaga, benar dugaanku. Pak Jarwo memotong payudara mayat sebelah kiri. Lalu ku keluarkan ponsel dan memotret mayat dan juga bagian dada yang gerowak. Aku harus cepatnya ke atas. Setelah mendorong masuk kembali laci, aku bergegas keluar dan menuju lantai atas. Setelah menceritakan semua, termasuk kejadian bawah sadarku juga, aku menunjukkan foto hasil jepretan tadi. Oke mas, terima kasih atas penyelidikan si mas. Kami akan mencoba pasang CCTV tersembunyi. 2 minggu telah berlalu. Siang ini aku mendapat kabar bahwa Pak Jarwo diciduk aparat setelah CCTV yang dipasang sembunyi menangkap perbuatan Pak Jarwo yang mencabuli mayat-mayat wanita yang baru masuk dan juga menyeset daging para mayat tanpa identitas yang akan dikuburkan. Bukan hanya sampai di situ, ternyata Pak Jarwo juga suka mencuri mayat-mayat bayi untuk dijadikan santapannya. Ternyata Pak Jarwo seorang kanibal. Itulah ilmu hitam yang dimiliki Pak Jarwo selama ini, hingga dia tak bisa disentuh dan diganggu oleh para goib. Mal, lo dipanggil atasan ke kantor, kayaknya mau dikasih hadiah lo. Pak Yosef memberi kabar dengan antusias. Ah, masa sih Pak? Oke lah, saya naik dulu Pak. Doakan aja yang terbaik buat saya. Siap Mal. Sesampainya aku di ruang HRD dan berhadapan langsung dengan Pak Agus. Terima kasih Mal, kamu hebat. Sudah mengungkapkan misteri yang ada di rumah sakit ini. Yang selama ini banyak teror dari arwah-arwah yang gak terima akan perbuatan Pak Jarwo. Hehehe, iya Pak. Sebetulnya saya juga gak mau berurusan sama arwah penasaran. Tapi dia sendiri yang menunjuk saya sampai pura-pura jadi HRD. Hehehe. Kami sebagai pihak rumah sakit akan memberikan penghargaan berupa pekerjaan tetap. Kerjaan ini ringan, namun bergaji lumayan. Saya rasa cocok buat kamu. Wah, dengan senang hati Pak. Terima kasih banyak, saya merasa tersanjung. Hati benar-benar bahagia, ternyata di balik ini semua ada kebaikan. Sudah terbayang kerja bagian kantor. Hanya duduk menghadap meja dan komputer. Tapi aku kan gak bisa bagian komputer. Lalu pekerjaan apa yang ringan selain bagian kantor? Maaf Pak, kalau boleh tahu pekerjaan apa yang ringan buat saya? Saya juga pihak rumah sakit menunjuk kamu untuk kerja di bagian kamar mayat, menggantikan Pak Jarwo. Jelek, bagaikan petir di siang hari, bagaikan layangan putus tali benangnya.
bagaikan langit tertutup awan. Banyak bintang berkelip-kelip, kunang-kunang berterbangan riang, lalu gelap. Itulah akhir cerita dari Misteri Kamar Mayat yang ditulis oleh Cunei. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.